Baik anak-anak sekalian, kita mulai ya pelajaran hari ini dengan mata pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian semua itunya gambar speakernya di mute, biar nggak ada suara yang masuk ke Pak Guru. Yo, mute. Siti Latifah, bagus. Siti Latifah. Siti Latifah masih ada, masih belum di mute. Siti Latifah sayang. Nah, udah bagus. Dias yang belum Dias. Dias belum di mute. Iya, udah. Ya. Sekarang Pak Guru akan kirim mata pelajaran hari ini. Kelihatan tidak ini? Kelihatan. Kelihatan ya. Kita ulangi ya. Yang lain melihat tidak ini? Baik anak-anak semua, mata pelajaran hari ini adalah penjelasan tentang surat Al-Ma'un ya. Ini pertemuan kita yang kedua. Kalian cukup mendengarkan saja, menyimak apa yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf ya, ini backgroundnya di kamar, jadi ada baju yang bergantung, apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertemuan hari ini adalah menjelaskan tentang surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kalian dengarkan, Guru akan membacakan surat Al-Ma'un ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pinjam lampu. Biar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu adalah bacaan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kalian hanya mendengarkan saja ya sayangnya.
Surat Al-Ma'un ini ayat yang pertama berbunyi aro'aital lazi yukazzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, fazalikal lazi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maaf ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Awailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Allazina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Selanjutnya, guru akan jelaskan juga tajwid dari surat Al-Ma'un ini. Kalau ya, minggu yang lalu kita belajar tentang surat Al-Kafirun ya. Al-Kafirun, kemudian kalian Pak Guru suruh menghafal, lalu mengirimkan videonya beserta artinya ke Pak Guru. Kalian yang menghafal dengan artinya sudah mendapatkan nilai dari Pak Guru. Sudah ada nilainya. Kalian semua tidak ada yang Pak Guru sia-siakan pekerjaan kalian, semuanya Pak Guru kasih nilai, baik bacaan maupun tulisan. Guru menghargai apa yang kalian kerjakan dan mendapatkan nilai yang setimpal ya tentunya. Tulisannya yang bagus dan rapi akan mendapatkan nilai yang bagus. Tulisannya yang sedang atau biasa-biasa saja akan mendapatkan nilai yang sepadan. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital lazi ini disebutnya mad asli ya. Mad asli. Panjangnya 2 harkat. 2 harkat itu 2 ketuk. Nah, lazi yukazzibu biddin. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, ya tergantung bagaimana kita membacanya. Kalau yang cepat boleh 2 harkat, yang sedang 4 harkat, yang lambat ini 5 harkat. Za ini mad asli, asalnya di sini ada alif. Za likal lazi mad asli yad'ul yatim, mad arid disukun juga. Wala inilah mad asli ya, asalnya mad alif karena dipanjangkannya dengan alif. Yahudu ini yang dipendek-pendekkan seperti aro'aita, terus yukazibu ini dipendek-pendekkan, dalam istilah tajwid disebutnya besar ya, besar. Nah, seperti ini Yahudu dibacanya semua pendek besar. Ala mad asli juga. Mad asli, mil ini alif lam komariah ya. Nah ini juga alif lam komariah nih. Nah ini miskin mad arid li sukun. Pawailul, pawail ini kosar. Lul tanwin menghadapi lam disebutnya idgham bila guna. Lil musallin mad arid li sukun. Allazi mad asli, asalnya mad ya karena dipanjangkan dengan ya. Nahum mim sukun menghadapi ain, ini disebutnya apa? Disebutnya ijhar safawi ya. La mad asli mana ya? Nah ini an ihfa ya. Nun sukun menghadapi sod disebutnya ihfa. Kemudian sholat mad asli, tihim mim sukun menghadapi sin, ini disebutnya ijhar safawi. Pokoknya mim sukun selain menghadapi huruf ba,
Dan mim itu disebutnya ijhar sapawi. Nah, ini mad asli, ini ijhar sapawi, yuraun, yuro, mad wajib, mutasil. Anak-anak, sebetulnya ini kan gratisan ya. Jadi nanti setelah 40 menit, ini kalian akan keluar dari Zoom meeting ini. Ya, jadi jangan bingung, jangan kaget, kok aku mati nih ininya. Karena ini gratisan, jadi 40 menit. 40 menit akan keluar tiba-tiba, bukan ruksak, tapi emang waktunya sudah habis. Mau masuk lagi gimana? Ulangi lagi dari pertama. Tapi kita mudah-mudahan ini baru 28 menit ya, berarti tinggal 12 menit lagi. Kita akan ada di Zoom meeting ini, baru setelah itu akan keluar sendiri ya. Jadi bukan berarti rusak ya. Selanjutnya, surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Diturunkan sesudah surat At-Takasur. At-Takasur itu Al-Hakumut Takasur. Ya. Nama Al-Ma'un diambil dari lafal Al-Ma'un yang terdapat di ayat terakhir surat Al-Ma'un. Al-Ma'un ini artinya barang-barang yang berguna. Fatimah Hairani ngantuk ya? Ngantuk ya? Siapa saja orang yang dikatakan orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama di dalam surat Al-Ma'un yaitu diantaranya adalah yang ke-1. Suka menghardik anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang tidak mempunyai ayah. Ada lagi istilahnya anak yatim piatu, berarti anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Kalau anak yang tidak mempunyai ibu disebut anak piatu. Ya. Menghardik itu kalau orang Sunda bilang nyarekan, memarahi. Ya. Ada anak yatim datang ke rumah kita, minta tolong atau minta bantuan, misalkan minta makanan kepada kita, minta tolong apa kepada kita, lalu kita hardik, kita marahi. Ngapain kamu ke sini? Ke sana pergi. Nah, itu namanya menghardik, memarahi. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Menghardik, memarahi, mencaci, memaki anak yatim itu adalah salah satu contoh ciri dari orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama itu apa? Mendustakan agama itu dia mengaku orang Islam, tetapi sebenarnya di mata Allah dia itu bukan orang Islam. Itu artinya mendustakan agama. Perbuatan seperti ini tidak boleh kalian lakukan. Ya. Kalau punya teman atau punya saudara yang yatim, jangan dihardik, tapi sayangi, kasihani. Kalau kita punya sesuatu, tolong bantu, kasihan dia. Ya, karena dia tidak mempunyai ayah, tidak seperti kita yang masih mempunyai ayah. Ingin ini, ingin itu, tinggal minta ke ayah. Mudah-mudahan ayah kita dijembarkan, dimudahkan rezekinya ya. Biar apa yang kita minta selalu dikasih. Minta uang, kasih. Buku sudah habis, dibelikan. Makanya kita doakan ayah ibu kita itu rezekinya diluaskan oleh Allah. Nah, itu ya. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Nah, misalkan ada orang miskin. Orang miskin itu orang yang tidak mempunyai apa-apa, orang yang serba kekurangan. Orang yang mempunyai pekerjaan tetapi pekerjaannya tidak mencukupi uangnya. Nah, itu disebut orang miskin. Kita harus menganjurkan memberi makan, jadi ajakan. Ajak batur, ajak teman-teman oleh kita
Jika kita mempunyai makanan, mempunyai apa-apa, ajak mereka itu untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jangan pelit, ya. Punya makanan banyak, jadi bagi ke orang lain. Nah, ini nggak bagus ya. Kita punya makanan, ayo kasih, ayo bagi ke teman-teman, ayo bagi ke tetangga. Nah, jangan disimpan di rumah sendiri. Atau tidak menganjurkan bermakoret, tidak mau memberi kepada orang, tidak menganjurkan, tidak ngajak ke orang. Nah, itu juga tidak baik. Kalau tidak mau memberi, ya minimal ngajak. Misalkan ke tetangga kita, kasih tuh si Anu, ya, jangan makan. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Paham ya? Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholat. Nah, ini orang yang mendustakan agama adalah orang yang lalai dalam sholat. Lalai itu naon sih? Tidak sungguh-sungguh. Waktu sholat sudah datang, masih bermain. Waktu sholat tiba, masih main game. Waktu sholat sudah tiba, ngantuk, dudutan, masih nonton TV, masih nonton sinetron. Nah, itu anak yang lalai dalam sholat. Atau ketika sholat, tangannya garuk-garuk, matanya lihat kiri kanan, tidak khusyuk sholatnya. Nah, itu disebutnya orang yang lalai dalam sholatnya. Selanjutnya, orang yang riya dalam beribadah. Ya, teh hayang kapuji. Fatimah misalkan sholatnya ini karena ingin dipuji oleh dia, karena ingin dipuji oleh Akila dan Akila Rahma. Nah, ini disebut orang yang riya. Orang yang riya ini termasuk orang yang mendustakan agama. Yang kelima, itu tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Teman kita atau saudara kita atau tetangga kita butuh beras, pinjam beras ke tetangganya, tidak dikasih. Nah, itu orang yang mendustakan agama. Pinjam golok, pinjam pisau, pinjam ember. Nah, itu kan barang-barang yang berguna, tetapi kita tidak mau meminjamkannya kepada tetangga atau teman. Nah, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Ya, cuman pinjam pisau ya, cuman pinjam golok, kenapa sih nggak ngasih? Nah, itu ya. 5 ciri orang-orang yang mendustakan agama. Dan semua perbuatan ini tidak boleh kita lakukan ya. Paham ya? Nah, itu. Iya, paham. Iya. Paham. Ada yang mau bertanya tidak di antara kalian? Yo. Coba Pak Guru ingin kalian bertanya supaya kalian itu bukan jadi anak yang pemalu, wanteran. Tidak ada yang dipertanyakan, Pak. Iya, berarti kalian paham ya? Insya Allah. Coba dibuka semua itunya, dibuka mute-nya, dibuka. Gila, dibuka. Udah, Pak. Udah, ya. Pak. Udah. Yang terakhir ya, yang terakhir. Ini kan percobaan. Yang terakhir, surat Al-Ma'un, surat yang keberapa di dalam Al-Quran? 107. Surat yang ke-107. Surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat. Diturunkan di mana? Mekah. Sesudah surat apa? At-Takasur. Sesudah surat At-Takasur. Surat ini menceritakan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ada berapa ciri orang yang mendustakan agama?
Ada 5. Yang satu, ya, yang ke satu suka menghardik anak yatim. Boleh tidak menghardik anak yatim? Tidak boleh. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholat. Yang keempat, orang yang ria dalam beribadah. Ria teh naon? Ria teh? Ria teh naon? Ria teh? Sombong kayak berbagi. Ria teh ingin dipuji. Ria teh ingin dipuji. Yang kelima, tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Nah, itu anak-anak ya. Pelajaran kedua tentang penjelasan surat Al-Ma'un. Nanti materi ini Pak Guru kirim juga ya. Jadi kalian tidak usah mencatat, tidak usah. Karena sudah dikirim lewat WhatsApp ya. Nggak usah dicatat. Nggak usah dicatat. Pertemuan hari ini Pak Guru cukupkan ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lain bisa mengikuti Zoom meeting ini. Pak Guru hanya ingin kalian tahu bagaimana caranya pembelajaran online lewat Zoom meeting. Pertahankan ini semua ya, pertahankan. Nanti kita pelajaran berikutnya di minggu depan. Menurut informasi dari Ibu Guru, dari Kepala Sekolah, katanya mulai hari Senin ini pembelajaran akan tatap muka ke sekolah, kalian berangkat ke sekolah. Alhamdulillah. Ya, nanti tanyakan ke Ibu Guru ya. Informasinya seperti itu. Dan nanti jika seandainya dirubah lagi dengan daring, Pak Guru akan mengadakan acara Zoom meeting seperti ini lagi atau dengan memberikan materi lewat YouTube. Itu ya. Ya. Nah, cukup sekian dari Pak Guru. Mohon maaf